Kita lagi bepergian ke masa lalu sekarang. Dulu ini sulit. Kita terbang melintasi abad pertengahan, peradaban manusia yang pertama, nenek moyang purba dari manusia pertama, dinosaurus, hewan darat pertama, makhluk laut purba, dan seterusnya menuju ke awal semua masa. Dan itu dia, nebula ini adalah tata surya kita. Saat ini baru berupa awan debu warna-warni yang tersusun atas hidrogen dan helium yang berputar-putar. Awan ini sudah mulai menyusut dan makin padat. Ada teori bahwa telah terjadi sejumlah ledakan supernova di dekat nebula kita. Gelombang kejutnya menekan nebula dari berbagai sisi, sampai pusat awan itu jadi terlalu berat. Bobot luar biasa besar menekannya, dan reaksi berantai nuklir terbentuk di bagian tengah awan ini. Ini bikin awan memanas dan bercahaya. Dengan segera, awan berubah bentuk jadi sebuah bola padat, dan begitulah terbentuknya matahari kita. Ini terjadi sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Planet kita belum ada. Adanya cuma sebuah cakram debu dan puing-puing ruang angkasa yang mengorbit matahari muda itu. Puing-puing ini berangsur-angsur bergabung dan jadi makin berat. Yuk, kita lihat bagian pusat dari tumpukan asteroid ini. Bobot total puing-puing itu menekan area tengah begitu kuat hingga sebuah inti logam terbentuk di sana. Tekanan yang sangat besar bikin inti memanas dan suhu di pusat bumi muda hampir mencapai 6.000 derajat Celcius. Dan di sekeliling inti yang padat terdapat cairan. Inti yang padat ini membentuk medan magnet planet kita. Sekarang, saat radiasi dari matahari dan angin matahari mencapai bumi, ia menabrak perisai, yakni medan magnet kita. Sejauh ini, planet kita menyala dan bentuknya mirip bola lava. Tapi bumi mulai jadi dingin dan membentuk kerak yang padat. Pada saat ini, sebuah protoplanet lain muncul di ufuk. Tampilannya mirip asteroid seukuran Mars. Dan kepingan puing besar ini terbang ke arah kita. Objek ini menabrak bumi muda pada sudut tertentu hingga mengoyak sebagian bumi. Puing itu sendiri pecah jadi beberapa keping dan berhenti di dalam orbit kita. Setelah sekian lama, semua puing ini bersatu membentuk bulan. Akibat tabrakan ini, bumi mulai berputar terlalu cepat. Sehari sekarang berlangsung selama 5 jam, bukan 24 jam kayak biasanya. Tapi bulan cukup berat buat memperlambat rotasi planet kita dengan gravitasinya. Sekarang, tampang bumi nggak kayak tempat yang ramah huni. Gaya gravitasi bulan menembus jauh ke dalam bumi dan memicu lebih banyak aktivitas vulkanik. Meteorit juga terus-menerus jatuh di sini, menyebabkan ledakan yang sering terjadi di permukaan bumi. Gas yang keluar dari gunung-gunung berapi membentuk atmosfer kita. Es yang dibawa oleh meteorit ke planet kita menguap. Uapnya naik dan berubah menjadi hujan. Air hujan ini jatuh ke permukaan bumi, mendinginkan lava panas dan membentuk danau-danau serta sungai-sungai pertama. Selama beberapa ratus juta tahun ke depan, bumi mirip permukaan Venus. Bumi masih berupa tempat tanpa kehidupan dengan banyak gunung berapi, hujan asam, dan tidak ada oksigen untuk bernapas. Matahari belum seterang sekarang, ditambah sinar matahari hampir nggak bisa menembus bertonton abu vulkanik di atmosfer. Tapi sekitar 3,7 miliar tahun lalu, kehidupan pertama muncul di sini dalam bentuk organisme bersel satu yang nggak butuh oksigen. Organisme ini muncul di bagian-bagian laut yang dangkal dan hangat di dekat pesisir. Bakteri ini berkuasa di bumi hampir selama 2 miliar tahun selama era Archean. Organisme ini meninggalkan stromatolit. Ini adalah pilar-pilar batu di dasar perairan hangat. Pilar-pilar ini adalah produk organisme dan bakteri sederhana. Bakteri ini berevolusi sampai mampu berfotosintesis. Bakteri mulai menghasilkan oksigen dengan menyerap energi sinar matahari. Awalnya, oksigen ini dipakai untuk mengoksidasi batuan, tapi kemudian kelebihan oksigen mulai mengisi atmosfer. Selain itu, pada saat ini, ganggang pertama muncul, yang juga menghasilkan oksigen. Kejadian ini disebut peristiwa oksigenasi besar. Bagus juga namanya, yang bikin hampir semua organisme lenyap dari muka bumi. Bagi organisme sederhana, oksigen itu beracun, dan sisa-sisa bakteri serta mikroorganisme tenggelam ke dasar lautan. Berjuta-juta tahun kemudian, sisa-sisa ini akan didaur ulang, dan di bawah tekanan air serta kerak bumi yang sangat besar, semua itu akan berubah jadi minyak. Era Archean berakhir dengan bencana sekitar 2,5 miliar tahun lalu. Di saat yang sama, berbagai benua terbentuk di bumi, yang nantinya akan hanyut di lautan dunia kayak puzzle dan membentuk sebuah super benua.
Tapi untuk sekarang, metana dan karbon dioksida masih menjadi sebagian besar penyusun atmosfer. Kedua gas itu menyebabkan efek rumah kaca dan naiknya suhu di bumi. Tapi kemudian oksigen menghentikan efek rumah kaca dan suhu di atas planet kita turun. Dimulailah zaman es yang disebut glasiasi Huron dan berlangsung dari 2,4 sampai 2,1 miliar tahun lalu. Ilmuwan berspekulasi bahwa planet kita hampir seluruhnya tertutup es pada saat itu, bahkan di khatulistiwa yang panas. Ini adalah perubahan besar, mengingat 2 miliar tahun lalu, planet kita masih kayak bola lava, tapi sekarang kayak balok es. Bumi pada periode glasiasi Huron lebih mirip Eropa, satelit Jupiter. Di sana juga terdapat kerak es tebal, dan di bawahnya ada lautan cair yang dipanaskan oleh intinya. Evolusi matahari menyelamatkan planet kita. Sejak terbentuk 4,5 miliar tahun lalu, matahari makin besar dan makin panas. Jadi, setelah 300 juta tahun zaman es, bumi mulai menghangat. Tapi hampir semua kehidupan di sana telah punah dan evolusi harus berulang lagi. Sekitar 1 miliar tahun lalu, semua benua planet kita menyatu dalam satu superbenua hipotesis, yaitu Rodinia, dan seluruh lautan membentuk satu samudera luas, Mirovia. 750 juta tahun lalu, benua itu pecah, dan pecahan-pecahan tanah besar mulai hanyut di atas planet ini. Tumbuh-tumbuhan kompleks dan mikroorganisme multisel muncul pada masa ini. Bukan cuma ganggang, spons, dan fungi yang menghuni laut. Ini adalah Sprigina, sejenis cacing seukuran jari manusia. Kita punya sisa-sisa hewan ini yang umurnya paling tidak sekitar 550 juta tahun. 541 juta tahun lalu, dimulailah Eon Phanerozoikum. Peristiwa utama di masa itu adalah letusan Kambrium. Kehidupan mulai berkembang di bumi, dan sejumlah besar organisme hidup beragam jenis muncul. Moluska dan Echinodermata, seperti bintang laut dan bulu babi, muncul. Organisme hidup berevolusi menjadi bukan cuma punya rangka dalam, tapi juga rangka luar, kayak Trilobita. Sebagian makhluk ini bisa mencapai panjang 1 meter. Tempurung pelindungnya mengindikasikan bahwa ada predator di lautan. Rantai makanan mulai terbentuk pada masa itu. Di saat yang sama, benua-benua yang hanyut itu menyatu lagi. Bentuk superbenua yang ini beda dan diberi nama Pannotia. Kemudian, benua-benua ini akan hanyut lagi dan mulai saling bertabrakan. Ini menyebabkan terbentuknya rangkaian pegunungan. Lalu, benua-benua itu menyatu lagi untuk terakhir kali dan membentuk superbenua raksasa, Pangea, sekitar 335 juta tahun lalu. Di sini, kita mulai bisa ngelihat garis luar berbagai benua modern kayak Afrika, Amerika Utara dan Selatan, Australia, dan Eurasia. Salah satu makhluk laut terbesar sepanjang sejarah, Dunkleosteus, muncul. Sebagiannya bisa sepanjang bus sekolah dan seberat mobil SUV besar. Daratan beriklim hangat dan lembab. Ini mendorong paku-pakuan dan tumbuhan lain tumbuh lebih pesat. Sebagian di antaranya bisa setinggi bangunan 3 lantai. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah bumi, beberapa hewan ninggalin laut serta berpindah ke darat, kayak Elgriner Peton dan Ichthyostega. Tapi awalnya, hewan-hewan itu cuma hidup di pesisir, sebab kulitnya belum beradaptasi terhadap sinar matahari yang konstan. Di samping itu, mereka juga mengalami masalah pernapasan. Hewan-hewan pertama di daratan punya insang dan juga paru-paru, tapi paru-paru mereka belum berkembang, jadi mereka harus kembali ke air. Jutaan tahun kemudian, hewan-hewan ini berevolusi jadi amfibi yang lebih maju. Meski ukurannya enggak lebih besar dari kadal biasa, mereka sudah bisa hidup di daratan sepenuhnya. Tapi kehidupan yang berkembang ini berakhir di zaman es baru. Gletser-gletser dari kutub pelan-pelan merembet ke khatulistiwa. Hewan-hewan belum siap menghadapi ini, dan kebanyakan nggak selamat dalam kepunahan ini. Tapi 290 juta tahun lalu, evolusi mengambil alih, dan lebih banyak hewan darat yang sudah berevolusi mulai muncul. Berangsur-angsur, ukurannya bertambah besar, jumlahnya bertambah banyak, dan melahirkan berbagai spesies baru, kayak Scutosaurus dan Gorgonopses. Tapi periode ini juga nggak berlangsung lama. 40 juta tahun kemudian, akibat kejadian yang nggak diketahui, 95% dari jumlah organisme hidup di bumi punah. Ini bisa jadi disebabkan oleh meteorit raksasa atau naiknya aktivitas vulkanik. Ada juga sebuah hipotesis yang mengatakan penyebabnya bisa jadi karena pelepasan metana dari dasar laut.
Era Mesozoikum dimulai setelah kepunahan ini. Di era inilah dinosaurus yang kita kenal muncul dan membuka halaman baru dalam sejarah bumi.